Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenankan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Rangga Restu Ramadhani dengan NIM 123200124. Nah, perkenalkan nama saya Maman Hanif dengan NIM 123200123. Baiklah, itu perkenalan singkat dari kami. Di sini kami akan menjelaskan alur dan codingan dari program kami yang berjudul Sistem Informasi Bengkel Resmi Kendaraan. Untuk sekarang kita langsung coba ke alur programnya dulu. Untuk Mas Hanif bisa share screen. Oke. Apakah sudah terlihat? Sudah. Ini kita langsung ke alur alur programnya dulu. Bisa di-run? Sebentar ya. Ya. Silakan Mas Hanif. Oke, ini jadi di sini terdapat 6 buah menu ya. Terdapat yaitu yang pertama yaitu masukkan antrean dan keluhan, kemudian lakukan reparasi keluhan, inventaris spare part, lihat daftar antrean, lihat riwayat servis, dan menu exit. Alurnya yaitu yang pertama kita masukkan menu 1 yaitu masukkan antrean dan keluhan. Kemudian muncul masukkan nama pengunjung, misal nama saya Hanif. Terus masukkan jenis servis itu rutin misalnya. Rutin. Terus kemudian masukkan keluhan kendaraan. Misalkan keluhan kendaraannya itu ban bocor. Nah, maka akan berhasil dimasukkan ke dalam antrean dan masuk ke dalam file txt dengan nama pengunjung txt dengan inputan isinya yang berupa inputan yang tadi kita inputkan. Terus kemudian ada txt juga yaitu batas. Jadi fungsinya batas ini yaitu menghitung sudah berapa kali kita input. Jadi ada berapa orang lah yang input gitu. Terus kemudian kembali ke menu. Terus kemudian kita lihat di daftar antrian, pilih menu 4. Nah, di sini terdapat nama Hanif, karena tadi kita input Hanif ya, terus kemudian masuk lagi, misalkan kita nginput lagi, nama Mas Rangga ya. Terus jenis servisnya rutin lagi ya. Dan ini ganti oli. Bisa dimasukkan dan akan masuk ke pengunjung.txt. Dan batasnya menjadi yang awalnya 1 menjadi 2. Oke, terus kemudian ini kita lihat daftar antrean. Nah, maka Rangga akan masuk ke dalam daftar antrean. Kemudian kita kembali ke menu. Terus kita masuk ke menu 2 yaitu lakukan reparasi keluhan. Misal kita klik 2, maka kendaraan yang pertama kali diinput akan diservis terlebih dahulu. Terus kita kembali ke menu Y. Pilih Y, terus klik 4, ya daftar antrean. Maka sekarang Rangga menjadi nomor 1 di daftar antreannya. Terus kembali. Terus, nah yang kita masukkan inputan tadi itu masuk ke dalam file dan file tersebut dimasukkan ke dalam menu 5 yaitu lihat riwayat service. Nah, di sini terdapat detailnya dari yang tadi kita inputkan ya. Jadi pertama ada saya Hanif dengan jenis servisnya rutin, keluhannya ban bocor, dan Rangga dengan jenis servis rutin dan keluhannya ganti oli. Terus kemudian di menu 3 kita bisa memasukkan stok spare part, yaitu di sini stok spare part-nya masih kosong. Mari kita coba, misalkan kita klik 2 gunakan stok, kan awalnya ini masih kosong ya, maka akan muncul tulisan stok spare part kosong. Kembali ke menu dan masuk ke menu 3 lagi. Nah, bila ingin mengisi stok spare part-nya, maka kita klik menu 1.
kita masukkan namanya, misalkan kita masukkan oli gitu. Nah, maka akan muncul tulisan spare part berhasil ditambah, kembali ke menu, terus masuk ke menu 3 lagi. Maka yang tadi kita inputkan akan masuk ke dalam stok. Mungkin itu sih, kita masukkan lagi pilih operasi. Nama spare misalnya lagi ban gitu ya. Kembali spare part berhasil ditambah. Terus masuk ke menu 3, maka ban juga akan masuk. Nah, sekarang kita gunakan stok 2. Oh, maaf. Oh, nge-lag. Klik 2. Sebentar. Nah, akan muncul tulisan spare part telah digunakan. Yaitu spare part yang telah digunakan yaitu yang terakhir kali di-input. Kita masuk lagi 2. Spare part telah digunakan dan stok spare part-nya akan habis atau kosong kembali. Begitu. Terus kita masuk ke menu 6 yaitu exit, maka akan keluar dari program tersebut. Mungkin itu saja alurnya, Mas Rangga. Baik, terima kasih Mas Hanif untuk penjelasan dari alur programnya. Sekarang kita langsung masuk ke penjelasan mengenai codingannya. Oke, minta tolong dilihatkan kodenya, Mas Hanif. Oke. Mungkin saya akan jelaskan dari atas. Di sini ada seperti biasa ada deklarasi library yaitu include stream, fstream, dan imanip. Stream untuk input dan output, fstream untuk penggunaan file, dan imanip untuk menggunakan set iOS flag. Untuk using namespace std dia juga digunakan untuk input dan output. Lalu ada deklarasi berupa type def int untuk info, type def string untuk spare part, type def struct untuk type queue yang menggunakan nama node queue menggunakan pointer. Lalu ada type def struct, type stack menggunakan pointer juga yaitu node stack. Lalu di bawahnya ada deklarasi struct. Di dalam dari type stack ada spare part yang tadi merupakan string dengan nama variable and spare part. Lalu ada node stack yang tadi merupakan nama dari type stack yang menggunakan nama next stack. Lalu di bawahnya ada deklarasi dari struct itu lagi, yaitu awal stack dan akhir stack. Lalu di bawahnya ada deklarasi struct type queue yang isinya ada info nomor, string nama, string service, string keluhan, dan node queue dengan nama next queue. Di bawahnya ada deklarasi lagi, deklarasi node, yaitu namanya queue depan dan queue belakang. Oh, dan queue and B. Nanti akan saya jelaskan fungsinya. Di bawah ada deklarasi void dan prosedur. Di situ sudah terlihat. Lalu kita langsung ke in-main-nya. Di in-main kita pertama deklarasi fstream. Fstream yang digunakan yaitu ada file dan file jumlah. File itu untuk menyimpan data antrian yang tadi sudah disebutkan Mas Hanif, ada nama, ada service, dan ada nama keluhan. Lalu file jumlah digunakan untuk menyimpan data batas yang merupakan jumlah dari pengunjung. Lalu ada char loop, so dan y itu digunakan untuk pengulangan. String time spare part itu digunakan untuk menyimpan isi dari data spare part yang ingin kita inputkan nanti agar bisa dimasukkan ke dalam stack. Lalu ada in pilih, operasi, dan jumlah pengunjung. Lalu ada string bantu nama menggunakan array, bantu service menggunakan array, dan bantu keluhan menggunakan array itu digunakan untuk yang nanti akan digunakan untuk input dan untuk output di filenya menggunakan file. Lalu di situ di bawahnya ada penggunaan void buat queue dan buat stack. Langsung lanjut ke bawahnya ada perulangan duel. Di dalamnya ada system clear. Oh, ini untuk iOS beran clear. Nanti untuk Windows akan beda lagi. Pertama digunakan syntax untuk membuka jumlah pengunjung yang ada di batas.txt. Lalu ada cout berupa tampilan menu yang tadi sudah dijalankan di alur. Lalu kita langsung ke bawah menuju switch case. Di case pertama yaitu menu 1, kita ada menu untuk input. Pertama kita ada deklarasi nb menggunakan mloc. Lalu ada sin ignore dan inputan lainnya menggunakan getLine.
Lalu di situ ada jumlah pengunjung plus menandakan pengunjung yang akan dihitung jumlah batasnya. Di bawahnya ada file open lagi, itu akan digunakan untuk menyimpan data inputan. Lalu di bawahnya ada file open yang untuk menyimpan data jumlah pengunjung. Lalu NB nomor plus itu digunakan untuk sebagai ID pengunjungnya. Lalu di situ ada NQ-NB. NQ-NB itu adalah sinteks untuk mengurutkan NB berdasarkan aturan Q. Lalu ada output seperti biasa, lanjut ke case kedua. Di case kedua ada DQ. DQ digunakan untuk mengurangi jumlah antrian, seperti yang sudah dipelajari di pertemuan sebelumnya. Lalu di case ketiga ada stock spare part. Yang pertama adalah ada cetak stack, yang itu tadi sudah terlihat di alur. Nanti untuk fungsi akan ada di bawah in main. Lalu ada cout berupa menu 1 dan menu 2. Lalu untuk gambaran coding menu 1 di bagian stock spare part ada seperti biasa ada inputan dan ada push. Nah, di sini push ini digunakan untuk menambah data stack menggunakan temp spare part yang tadi saya jelaskan di awal. Lalu ada operasi kedua itu digunakan untuk melakukan operasi pop. Seperti itu untuk menu 2, kita lanjut ke menu 3, mohon maaf. Kita lanjut ke menu 4. Menu 4 ada cetak Q. Cetak Q digunakan untuk mencetak daftar antrian tadi. Seperti biasa. Lalu di case 5. Di case 5 ini adalah menu untuk meng-outkan isi dari file. Di awal kita gunakan dulu, itu ada file open, digunakan untuk mengambil data yang ada di file, menggunakan perulangan. Perulangan yang digunakan adalah menggunakan parameter jumlah pengunjung yang dibuka di awal program tadi, di inmain. Lalu di bawahnya ada tampilan dari cout-nya, ada nomor, nama, jenis service, dan keluhan. Dan di bawahnya lagi ada cout menggunakan set IS flag yang membawa nilai dari pengambilan data di file tadi, yaitu bantu nama, bantu service, dan bantu keluhan. Seperti itu. Menu 6 adalah menu exit, seperti biasa menggunakan exit 0, dan ada default, yaitu untuk kasus jika inputan di luar dari case. Lalu untuk setiap fungsi-fungsinya, void buat queue seperti biasa, fungsi untuk membuat membuat list. Lalu di bawahnya ada void enq, itu fungsi untuk mengatur urutan antrian. Karena di situ parameter yang digunakan adalah parameter untuk membawa node. Node-nya tadi ada di bagian inputan data. Lalu di bawah ada void dq. Void dq digunakan untuk menghapus antrian. Void dq, lalu untuk tampilannya ada kendaraan milik queue depan nama telah diservis, seperti yang sudah dijelaskan di alur tadi. Lalu setelah disiapkan menggunakan free. Di bawahnya ada cetak queue. Cetak queue digunakan untuk, digunakan untuk meng-outkan daftar antrian. Lalu ada di bawahnya ada void buat stack. Buat stack digunakan untuk hampir sama dengan buat queue. Buat stack untuk membuat list. Lalu ada void push yang parameternya adalah itu berupa string. Lalu di dalamnya ada input, ada proses penginputan, info dari spare part and spare part-nya menuju ke dalam node stack. Lalu diurutkan juga. Lalu di bawahnya ada void pop. Void pop seperti pada umumnya digunakan untuk menghapus data yang terakhir diinputkan di stack. Lalu di fungsi terakhir ada void cetak stack, yaitu void untuk mencetak daftar spare part yang kita inputkan. Mungkin kurang lebih codingan secara singkat dari saya seperti itu. Baiklah, mungkin kurang lebih presentasi dari kami untuk membahas alur dan detail codingan mengenai program kami seperti ini. Jika ada kurang dan lebih, kami mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.